Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu bersemangat mengikuti daring di rumah. Nah anak-anak, sebelum Bu Yesi memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 3, hari ini Bu Yesi akan menjelaskan pelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 2, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan pokok bahasa wujud benda. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu wujud atau bentuk benda? Wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang sesuatu benda, maka akan merasakan bagaimana bentuk dan wujud dari benda tersebut. Nah anak-anak, wujud benda mempunyai 3 jenis ya. Yang pertama yaitu padat, yang kedua yaitu cair, dan yang ketiga adalah gas. Nah pelajaran ini pernah ya dibahas pada kelas 2. Nah pada kelas 3 ini kita mengulangnya lagi agar lebih paham. Nah untuk yang pertama ya, wujud benda padat. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu ya. Jadi kalau mempunyai bentuk tertentu ya, seperti kursi ya, yang mempunyai bentuk ya seperti kursi ya. Lalu kalau ada balok kayu, wujudnya juga seperti balok. Nah, berdasarkan kekerasannya, benda padat dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat yang keras dan berat, contohnya seperti besi, lalu batu bara, lalu ada kursi ya. Lalu yang kedua yaitu benda padat yang keras dan ringan, contohnya saja kain. Lalu batu apung ya, batu apung yang berwarna putih itu keras ya tapi ringan. Lalu yang ketiga yaitu benda padat yang lunak, misalnya saja kasur, busa, karet, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini adalah ciri-ciri benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap ya. Lalu yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat dirubah dengan cara tertentu, misalnya saja kayu. Kayu ya kan dari pohon ya, jadi bisa dirubah dengan cara tertentu. Bisa dirubah menjadi meja atau kursi. Dengan cara apa? Dengan cara bisa dengan dipahat, digergaji ya sampai membentuk kayu. Jadi dapat dirubah dengan cara tertentu. Lalu bentuk dan volumenya tetap ya. Jadi contohnya saja Bu Yesi mempunyai balok kayu. Nah, bentuk dan volumenya tetap ya, tidak bisa berubah-ubah kecuali ketika kita dengan sengaja merubahnya. Nah, lalu yang kedua yaitu contoh benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang
didiaminya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, benda cair anak-anak menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya. Contohnya saja, ketika kita mempunyai air putih, kita taruh di gelas, maka bentuknya akan mengikuti bentuk gelas. Nah, lalu kita pindah lagi ke ceret. Nah, maka bentuk air tersebut berpindah ya dari gelas, lalu bentuknya seperti ceret. Jadi menyesuaikan bentuk tempatnya. Lalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya saja kita bisa mengetahui hal ini dari air terjun. Air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ciri-ciri benda cair yang pertama, bentuk dari benda cair mengikuti bentuk dari wadah yang ditempatinya. Lalu yang kedua, permukaan air yang tenang selalu berbentuk datar. Lalu yang ketiga, zat cair biasanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu yang keempat, zat cair biasanya dapat meresap ke celah-celah yang dimana sangat kecil. Nah, ini disebut dengan daya kapilaritas air ya. Dan yang terakhir nomor 5, volume dari zat cair itu sendiri adalah tetap ya. Jadi walaupun berpindah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, tapi volumenya tetap. Nah, anak-anak, contoh benda cair yang pertama ada air, ada sirup, ada susu, ada bensin, santan, lalu kecap, jus apel. Nah, itu adalah contoh dari benda-benda dari benda cair. Nah, yang ketiga yaitu adalah gas. Nah, apa itu gas? Apa itu wujud benda gas? Yaitu suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jadi sama seperti dengan zat cair. Ciri-ciri benda gas anak-anak yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah ya, jadi mengikuti wadahnya. Yang kedua, memberikan tekanan ke segala arah. Dan yang ketiga, tidak dapat terlihat dengan kasat mata, tetapi bisa kita rasakan. Contoh dari benda gas yang pertama ada uap air, lalu ada uap knalpot, lalu ada asap kendaraan, ada angin kipas angin, dan ada juga ya kentut. Nah, dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh dari benda gas ya. Nah, anak-anak biasanya juga mempunyai contoh benda-benda atau wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ketika kita berada di dapur ya. Ketika kita berada di dapur, maka di sana terdapat 3 wujud benda. Yang pertama ada benda padat, lalu ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, benda cair nak, contohnya di dapur ada minyak goreng, ada kecap, ada air, ada cuka ya, dan lain-lain. Lalu contoh dari benda padat, di dapur ada kompor, ada wajan ya, ada pisau. Itu adalah benda padat. Nah, untuk benda gas di dapur ada LPG ya. Nah, LPG bukannya benda padat ya Bu Yesi ya. Nah, kalau luarnya LPG yang warna hijau itu termasuk benda padat, tapi isi dari LPG tersebut itu adalah berupa benda gas ya.
Nah, anak-anak, sekian yang bisa Bu Yesi sampaikan tentang materi wujud benda. Ini ada tugas untuk kalian semua ya, yaitu mengerjakan LKS, evaluasi tema 3, subtema 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia, halaman 46, 1 sampai 10. Nah, anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah, semoga anak-anak bisa menerima pelajaran dari Bu Yesi dengan baik ya. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu, menjadi anak yang soleh-solihah dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.